kita akan membahas terkait kajian pustaka, kerangka teoritis, dan pengembangan hipotesis. Outline-nya adalah kerangka teoritis, jenis-jenis variabel, kemudian hipotesis. Yang saya jelaskan ini selain berhubungan dengan riset metode di IS, tapi juga nanti akan related dengan beberapa keilmuan lain seperti statistik, manajemen, dan ekonomi. Anda semua yang memperhatikan apa yang saya sampaikan ini akan mengetahui bagaimana kerumunan di dalam IS itu akan related dengan beberapa keilmuan di luar IS itu sendiri. IS adalah sistem informasi atau bidang ilmu sistem informasi. Nah, sekarang kita perlu membuat sebuah skema terkait kerangka teoritis, yaitu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan sebuah penelitian atau mendeskripsikan kerangka referensi dan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Misalnya, saya ingin mengetahui dampak dari variabel kemudahan dalam menggunakan sebuah sistem dengan variabel interestnya seorang user dalam mengelola atau menggunakan sebuah aplikasi. Teori yang saya gunakan adalah teori Davis terkait teknologi acceptance model. Teori teknologi acceptance model merupakan sebuah teori yang pernah dikeluarkan oleh Davis dan dikembangkan sedemikian rupa mulai dari beberapa variabel hingga berkembang menjadi beberapa variabel. Dan teori ini sebenarnya juga sudah dikembangkan oleh beberapa penelitian lainnya. Kerangka teori dapat kita terjemahkan sebagai model konseptual. Bagaimana kita mungkin mengkajinya kita sebut sebagai blueprint dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan penyusunan teori dan beberapa faktor yang nanti kita anggap sebagai faktor penting di dalam sumber masalah atau masalah yang sedang kita kaji. Kemudian kerangka teoris juga membahas terkait ketergantungan antar variabel jika penelitian ini berhubungan dengan variabel-variabel yang ingin Anda ukur. Berikutnya, kerangka teoris juga akan memberikan dasar konseptual bagi penelitian, mengidentifikasi antar variabel yang dianggap penting, dan ini bisa Anda temukan di dalam buku Sekarang tahun 2014. Anda bisa pelajari lebih lanjut terkait teori-teori di dalam buku Sekarang. So, penyusunan teori merupakan tujuan utama dari sebuah ilmu karena teori merupakan alat atau tools yang kita gunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan diteliti. Sementara itu, suatu penelitian dengan dasar teori yang baik tentu saja akan membantu peneliti dalam mengarahkan upaya-upaya fenomenal yang tadi sedang diteliti. Beberapa definisi terkait variabel dijelaskan oleh beberapa sumber. Di sini saya ambil beberapa sumber, saya adopsi beberapa sumber. Menurut Debnas tahun 2008, variabel diartikan sebagai sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan sebuah perubahan. Secara teoritis, Hatch dan Farhadi menyatakan bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan objek lain dengan orang yang berbeda. Jadi, kita dapat kesimpulkan bahwa variabel adalah besaran yang dapat diubah dan mempengaruhi kejadian dari hasil penelitian. Dengan menggunakan variabel, kita dapat menghitung data apa saja yang kita butuhkan.